Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Sofia Rohana Zulfa, NIM 3. Yang kedua, Fenty Yuslia, NIM 12. Yang ketiga, Marwa Fajarin, NIM 31. Dan yang keempat yaitu Mailina Wati Putri, NIM 33. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pengembangan profesionalisme guru. Lanjut. Di sini terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini ada bab pertama yaitu ketentuan umum, bab kedua kedudukan, fungsi, dan tujuan, bab ketiga yaitu prinsip profesionalitas, bab keempat yaitu khusus guru, bagian 1 yaitu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, bagian kedua yaitu hak dan kewajiban, bagian ketiga wajib kerja dan ikatan dinas, bagian keempat pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, bagian kelima pembinaan dan pengembangan, bagian keenam penghargaan, bagian ketujuh perlindungan, bagian kedelapan cuti, dan bagian yang kesembilan yaitu organisasi profesi dan kode etik. Bab kelima yaitu khusus dosen. Nah, bagian pertama kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Bagian kedua hak dan kewajiban. Bagian ketiga wajib kerja dan ikatan dinas. Bagian keempat pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Bagian kelima pembinaan dan pengembangan. Bagian keenam penghargaan. Bagian ketujuh perlindungan, dan bagian yang kedelapan yaitu cuti. Bab selanjutnya bab 6 yaitu sanksi. Bab ketujuh ketentuan peralihan. Bab ke-8 ketentuan penutup. Lanjut. Di sini ada kedudukan, fungsi, dan tujuan seorang guru dan dosen. Nah, di sini ada tujuan. Guru sama dosen tujuannya sama ya, yaitu berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru kedudukannya yaitu sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan fungsinya yaitu meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan dosen kedudukannya yaitu sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan fungsi dosen yaitu pertama, meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Lanjut. Di sini terdapat prinsip profesionalitas. Guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu memperoleh penghasilan dan ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang keempat yaitu memiliki jaminan perlindungan hukum. Yang kelima yaitu meningkatkan memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Di sini ada pemberdayaan profesi. Pemberdayaan profesi diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan,
tidak diskriminatif dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Di sini ada ketentuan umum. Pertama, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan norm formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Yang ketiga, yaitu kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang keempat, yaitu sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Yang kelima, yaitu sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Yang keenam, yaitu organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas seorang guru. Lanjut, di sini ada guru. Bagian ke-1 yaitu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Nah, guru harus wajib memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, dan memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini dapat diterangkan memiliki kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D4. Pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kepribadiannya yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Memiliki kompetensi ini meliputi profesional, kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Sosial, di sini kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Di sini yang ketiga yaitu memiliki sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program penggandaan tenaga pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda, dan masyarakat. Lanjut, di sini ada kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu mampu memutuskan mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana materi mendukung tujuan pengajaran, dan bagaimana memilih jenis-jenis materi yang sesuai untuk keperluan belajar siswa. Yang kedua, mampu mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis kompetensi. Yang keempat, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu
merancang pembelajaran yang mendidik. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang ketujuh yaitu menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan. Lanjut, di sini ada kompetensi kepribadian. Yang pertama yaitu selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua yaitu selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, yang menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga, selalu berperilaku sebagai pendidik profesional. Yang keempat, mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik profesional. Yang kelima, mampu menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan utuh pendidikan TIK. Baik, di sini saya Fenty Suslia NIM 12 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sofia. Nah, di sini saya akan membahas tentang kompetensi sosial. Apa aja sih itu? Nah, pertama yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sebagai stakeholder dari layanan ahlinya. Yang kedua, berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Dan yang keempat, mampu memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban. Nah, di sini saya akan membahas tentang hak guru. Yang pertama yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup. Yang kedua, memperoleh perlindungan, rasa aman, dan jaminan keselamatan, dan memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi. Yang ketiga yaitu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kualifikasi akademik serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi. Pada bagian memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan tunjangan profesi yang telah memiliki sertifikat pendidik. Bagi yang belum memiliki maka belum bisa mendapatkan tunjangan profesi. Terus ada tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat sampingan. Selanjutnya ada kewajiban guru. Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi dari hasil pembelajaran. Yang kedua itu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Dan yang terakhir adalah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dapat disimpulkan kewajiban seorang guru yaitu merencanakan pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi, terus bertindak objektif, menjunjung tinggi peraturan-peraturan, dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa agar siswa-siswanya tidak merasa terdiskriminasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara memberhentikan guru. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama cara dengan hormat, yang kedua dengan tidak hormat. Nah, di sini ada kriterianya. Yang pertama dengan hormat yaitu meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani, terus-menerus selama 12 bulan, dan berakhirnya perjanjian
kerja. Yang kedua, dengan tidak hormat. Nah, di sini itu melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau KKB, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Nah, selanjutnya pembinaan dan pengembangan. Nah, pembinaan dan pengembangan ini ada 2, yaitu profesi dan karir. Nah, untuk yang profesi itu terdiri dari kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Yang karir itu terdiri dari penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Nah, kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda, atau masyarakat ditetapkan oleh peraturan menteri. Selanjutnya, organisasi, profesi, dan kode etik. Nah, guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, organisasi profesi mempunyai wewenang. Yang pertama itu menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang terakhir, memajukan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya itu organisasi profesi guru membentuk kode etik guru yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru. Nah, tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundangan. Dewan Kehormatan Guru dibentuk oleh organisasi profesi guru dan keanggotaannya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi. Nah, untuk Dewan Kehormatan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru. Yang kedua, memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru. Selanjutnya, kompetensi guru profesional. Nah, di sini menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 45 Undang-Undang tahun 2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Nah, selanjutnya menurut PP RI No 19 tahun 2005 pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki 4 jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Marwa. Kepada Mbak Marwa saya persilahkan. Baik, di sini saya Marwa Jikrin NIM 31 akan mencoba meneruskan penjelasan dari tempat saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis kompetensi. Pertama, kompetensi pedagogis, yaitu bertujuan untuk pemahaman peserta didik, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dan pengembangan. Nah, ini tuh aspeknya yaitu untuk potensi peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, strateginya, kompetensi dan isi, dan cabang, terus menata latar dan melaksanakan hasil dan pengembangan akademik dan non-akademik. Yang kedua yaitu kepribadian,
yaitu bertujuan untuk agar peserta didik ini semakin mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan memiliki akhlak mulia. Nah, ini apa aja aspeknya, yaitu norma hukum dan sosial, rasa bangga, konsistensi norma, mandiri dan etos kerja berpengaruh pada disegani, norma religius dan diteladani dan jujur. Selanjutnya itu profesional, yaitu agar menguasai keilmuan bidang dan langkah bidang studi dan langkah kajian kritis pendapatan isi bidang studi, yaitu pemahaman materi, struktur, konsep, metode ilmu yang menaungi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan metode pengembangan ilmu, telah kritis, kreatif, inovatif terhadap bidang studi. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial, yaitu bertujuan agar komunikasi dan bergaul peserta didik, kolega, dan masyarakat itu menarik. Aspeknya menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, dan kooperatif. Bagaimana penilaian penguasaan kompetensi? Nah, ini penilaiannya. 1. Penguasaan teori atau konsep, yaitu dengan cara tes tulis. 2. Penguasaan keterampilan dengan tes kinerja. 3. Prestasi dalam bekerja, yaitu dengan self appraisal dan portfolio. Yang keempat, dedikasi dalam bekerja, yaitu penilaian sejawat, ya teman. Next, nah ini alat ukurnya bisa dilihat seperti ini, seperti tadi ya, ini dijabarkan seperti itu. Next, target pendidikan penerima tunjangan profesi dan tunjangan fungsional. Nah, ini prosentasenya diharapkan setiap tahun adalah meningkat, yaitu untuk tunjangan profesi dan fungsional setiap tahun itu tetap, yaitu 100% peserta pendidik menerima tunjangan fungsional. Selanjutnya, target penerima tunjangan ikatan dinas dan pembangunan asrama pendidikan guru. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, setiap tahun meningkat ya. Next, dukungan sarana dan anggaran peningkatan kualifikasi, sertifikasi, dan kesejahteraan guru. Nah, ini setiap tahun dia semakin meningkat, baik kualifikasi dan sertifikasi. Nah, ini pemberdayaan forum PTK dalam rangka peningkatan mutu dan profesionalitas. Nah, ini bisa dilihat semakin tahun harus meningkat presentasinya, yaitu untuk berfungsi keefektifan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meilina Wati Putri, NIM 33 dari kelas A4 TPR. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Marwa mengenai pengembangan profesionalisme guru. Di sini saya akan menjelaskan dasar pijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada pasal 13, pasal 16, pasal 17, pasal 22, dan pasal 24. Yang pertama, pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi 1.
pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. 3. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pasal 17 yang berbunyi 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya pasal 22 yang berbunyi 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pasal 24 yang berbunyi 1. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. 2. Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya. 3. Pemerintah kabupaten atau kota wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, pasal 28 berbunyi 1. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten atau antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan atau promosi. 2. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar provinsi, antar kabupaten atau antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan kewenangannya. Nah, selanjutnya, peningkatan profesionalisme guru berkelanjutan. Membentuk tim pengembang materi pembelajaran bekerja sama dengan PT bertugas
menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan KKG atau MGMP, memberikan pembekalan materi kepada instruktur pada LPMP, mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dalam KKG atau MGMP, menyeleksi guru untuk menjadi instruktur per jenjang dan per mata pelajaran dengan tugas menjadi narasumber pada kegiatan KKG atau MGMP, mengembangkan atau mencari materi untuk kegiatan di KKG dan MGMP, mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP. Kabupaten atau kota membentuk guru inti per jenjang dan per mata pelajaran dengan tugas sebagai motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP dan mengembangkan inovasi pembelajaran. Selanjutnya, sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian serdik untuk guru. Apa sih yang dinamakan serdik itu? Jadi, serdik itu adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.